Raden Ajeng Kartini. Nama yang selalu ada di benak masyarakat ketika berbicara mengenai salah satu tokoh emansipasi wanita. Beliau lahir di Mayong, Jepara 21 April 1879. Tanggal tersebut hingga sekarang ditetapkan sebagai Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan emansipasi perempuan di Indonesia. Untuk mempelajari jasa, perjuangan, dan pengabdian Raden Ajeng Kartini, didirikanlah Museum R.A. Kartini pada 30 Maret 1975. Halo teman-teman. Hari ini kita berada di Museum Kartini. Di mana teman-teman? Di Museum Kartini. Oh, di Museum Kartini. Nanti kita lihat satu persatu, ada beberapa ruangan loh. Ada ruangan 1, 2, 3. Kita nanti lihat. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke, yuk kita masuk teman-teman. Go! Yeay! Ya, Museum Raden Ajeng Kartini dibangun pada tahun 1975 ya, untuk mengenang sejarah perjuangan daripada Raden Ajeng Kartini, dan diresmikan pada tanggal 21 April tahun 1977. Jadi ada 2 bupati waktu itu. Yang pertama waktu membangun itu Pak Suwarno Djomardowo. Kemudian yang meresmikan adalah Pak Sudikto. Karena itu museum ini diharapkan menjadi pusat pembelajaran bagi anak-anak, bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat, mengenal lebih sungguh-sungguh, mengenal lebih mendalam dari sejarah perjuangan semangat daripada Raden Ajeng Kartini yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia. Karena itu memang museum ini berisi berbagai peninggalan, berbagai pokok pikiran dari Raden Ajeng Kartini yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya yang ada di negeri Belanda. Dan dari teks-teks itu kemudian kita dapat belajar tentang gagasan, kita dapat belajar tentang spirit, kita dapat belajar tentang cita-cita. Bukan hanya belajar sosoknya, tapi kemudian kita belajar dari gagasan dan pemikiran-pemikiran beliau. Museum R.A. Kartini berada di Jalan Alun-Alun nomor 1 Panggang, Kabupaten Jepara. Dibangun di atas tanah yang luasnya mencapai 5.210 meter persegi dan luas bangunan 890 meter persegi. Museum R.A. Kartini sendiri terbagi ke dalam 4 ruangan. Pertama adalah ruangan R.A. Kartini. Ruangan kedua, ruangan Jepara kuno. Ketiga, ruangan Darussalam. Dan ruangan terakhir, ruangan kerajinan. Peran museum bagi anak usia dini tentunya sangat bermanfaat dan sangat luar biasa pengaruhnya. Salah satunya adalah museum menjadi sumber belajar, dan yang kedua menjadi pusat pendidikan karakter khususnya bagi anak usia dini. Sebagai sumber belajar, satu, di sana menyimpan banyak sekali informasi dan juga sejarah masa lalu serta menjadi dasar untuk masa depan yang lebih baik. Dan perlu diketahui bahwa museum tidak hanya sebagai satu tempat untuk pendidikan, tapi juga sebagai cerminan peradaban dunia. Menjadi pusat pendidikan yang memegang peranan sangat khusus bagi anak usia dini. Dalam hal ini tentunya adalah konsep merdeka belajar dan merdeka bermain. Di ruangan pertama ini, pengunjung dapat menikmati dan melihat barang-barang peninggalan R.A. Kartini. Selain itu, terdapat dokumen dan juga foto yang menggambarkan masa kecil R.A. Kartini. Salah satunya adalah surat tulisan R.A. Kartini kepada sahabatnya di Belanda. Ruangan kedua yang ada di Museum R.A. Kartini adalah ruangan Jepara kuno.
Di dalam ruangan ini terdapat barang-barang kuno seperti mata uang, gerabah, dan juga prasasti dari masa lampau. Di Museum Kartini terdapat banyak sekali benda-benda peninggalan R.A. Kartini, seperti ada macan kurung, ada dakon, ada peralatan batik, dan lainnya. Namun di sana juga ada barang-barang peninggalan zaman dahulu, seperti keramik, tembikar, ada fosil ikan, fosil kura-kura, ada batu prasasti, dan lukisan sejarah Jepara, dan tentunya juga masih banyak yang lainnya. Selamat datang di ruang Darussalam. Di ruangan ini kita dapat melihat dan belajar dari barang-barang peninggalan keluarga R.A. Kartini. Selain itu, di ruangan ini kita dapat melihat peninggalan kakak kandung R.A. Kartini, Raden Mas Panji Sosrokartono. Sosrokartono adalah sosok yang sangat menghargai pemikiran adiknya, keinginan adiknya ini. Dia dorong terus, bermotivasi untuk tidak boleh patah semangat itu. Karena itu dikirimkan buku-buku, dan buku-buku itu menurut sejarahnya diseleksi dulu, tidak hanya membeli buku, tapi buku-buku yang memang bermanfaat bagi perkembangan jiwa Kartini dan kecerdasan Kartini. Sehingga kayak sudah difilter gitu, tidak seluruh buku diberikan kepada Kartini. Selain terkenal sebagai bumi Kartini, Jepara juga terkenal sebagai kota ukir yang telah mendunia. Di ruangan keempat ini adalah ruangan kerajinan, di mana para pengunjung dapat melihat kerajinan-kerajinan khas Jepara yang menjadi salah satu identitas di daerah lain dan juga mancanegara. Ya, dalam konsep Merdeka Belajar ya, itu kan anak itu kemudian harus dididik secara kreatif, inovatif. Kemudian anak juga harus dididik dengan pengetahuan-pengetahuan yang kemudian memunculkan karakter ya. Salah satu sumber pembangunan karakter adalah museum. Karena melalui museum ini anak-anak kita bisa belajar tentang kepahlawanan, tentang spirit, tentang semangat. Dan kebetulan yang ada di Jepara adalah Museum Kartini, dan melalui museum itu harapan kita memang guru-guru bersedia untuk mendidik anak-anaknya tentang Kartini, tentang Sosrokartono. Ini di museum ini, di Jepara yang memiliki Museum Kartini, harapan kita memang ini menjadi media pembelajaran bagi anak-anak kita untuk mengenal lebih dekat sosok Kartini dan kemudian bersedia untuk meneruskan perjuangan dan semangatnya. Nah, mudah-mudahan di hari Kartini 21 April 2022 Himpaudi Jepara ini mulai mulai mengumumkan bahwa anak-anaknya yang dididik dari ratusan sekolah Himpaudi ini mulai diperkenalkan dengan museum sebagai media pembelajaran karakter bagi putra-putrinya. Negara yang besar adalah negara yang tidak melupakan dan selalu menghargai sejarah. Untuk itu, mari kita sebagai pendidik PAUD khususnya mengenalkan sejarah kepada anak sejak usia dini, khususnya R.A. Kartini, karena beliau menginspirasi bagi kaumnya untuk merdeka belajar. Himpaudi Kabupaten Jepara mengucapkan Selamat Hari Kartini dari Bumi Kartini.